Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Wahyu Bima Kuncara, CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Sukoharjo dengan domisili di SMA Unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai aksi nyata saya. Aksi nyata yang ingin saya sampaikan di video ini adalah aksi nyata mengenai bagaimana saya mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi sekaligus adanya kompetensi sosial emosional yang saya integrasikan dalam satu sesi pembelajaran. Nah, perlu saya sampaikan bahwasanya saya mengajar biologi untuk kelas 11. Pada saat tahapan demonstrasi kontekstual, saya mengupload untuk tahapan di materi psikotropika, yaitu di sistem saraf. Kemudian seiring berjalannya waktu ada penyesuaian dan akhirnya materi masih di posisi reproduksi. Nah, oleh karena itu saya perlu menyampaikan di video ini mengenai reproduksi. Kemudian diferensiasi yang saya lakukan dari 3 diferensiasi, yaitu konten, proses, dan produk. Yang saya lakukan adalah proses dan produk. Jadi tidak semuanya, karena dari sisi ini saya melihat bahwasanya diferensiasi konten tidak bisa dilakukan atas dasar pandemi satu, yang kedua adalah penggunaan gadget, kemudian yang ketiga sumber daya gadget yang ada di satuan pendidikan saya. Nah, hal yang perlu saya sampaikan adalah dari 5 kompetensi sosial emosional, kurang lebih 3 sampai dengan 4 yang saya integrasikan di proses KBM saya. Selanjutnya saya sampaikan bahwasanya pembelajaran saya berawal sederhana seperti biasa. Pembelajaran diawali dengan adanya salam, kemudian berdoa bersama, kemudian adanya kesepahaman dalam hal tujuan pembelajaran. Sesi awal ini, persepsi ini diarahkan untuk siswa mengarahkan kompetensi sosial emosional pada posisi kesadaran diri dan pengelolaan diri sekaligus kesadaran sosial. Pertama, kesadaran diri adalah memposisikan diri semindful mungkin, dalam arti ketika sebelumnya ada mata pelajaran kimia, ketika sebelumnya ada mata pelajaran matematika dan lain sebagainya, sejenak dilepaskan dulu. Dalam posisi sesi ini adalah sesi biologi, dalam hal itu saya mengajarkan siswa menggunakan teknik pernafasan yang dijeda, kemudian berpikir betul-betul, kemudian anak-anak lebih suka dalam hal mendekatkan diri pada yang kuasa, dalam arti ini berdoa yang lebih intens, dalam arti ketika sudah disampaikan tujuan pembelajaran mereka berdoa yang lebih detail lagi. Selanjutnya adalah pengelolaan diri adalah dari sisi kekecewaan. Nah, misal saya menemui beberapa kelas itu setelah ulangan. Jadi yang tadinya berharap ulangan nilainya 190 ternyata harus remedial karena belum memenuhi KKM, adanya kekecewaan diri, kemudian tidak mood karena usia belasan seperti ini rawan tidak mood. Kemudian selanjutnya adalah kesadaran sosial dari bagaimana kelas itu dibawa dari mata pelajaran sebelumnya mengarah ke semangatnya harus optimal di jam pelajaran saya. Kemudian dari sisi ini saya melanjutkan pembelajaran mengarah setelah tujuan pembelajaran dicapai, dipahami bersama, kemudian adanya doa, kemudian adanya proses di mana anak-anak bekerja untuk secara kelompok. Yang saya buat di sini kelompok besar, yaitu putra dan putri, karena di sini adalah desain berupa pembelajaran reproduksi, jadi perempuan belajar dengan perempuan. Organ perempuan, laki-laki bekerja dengan organ laki-laki.
Oke, selanjutnya nantinya setelah memahami organ dan proses masing-masing tadi, mereka akan bekerja untuk proses reproduksinya. Nah, masuk ke dalam proses diferensiasi. Diferensiasi proses yang saya lakukan adalah siswa di sini dibebaskan. Jadi tujuannya sudah dipahami bareng bahwasanya kita akan berproses dalam hal bermain kartu di lantai. Kemudian sedangkan proses penyusunan konsep tersebut siswa dibebaskan. Dalam hal ini adalah berdiskusi dengan siswa sesama siswa, bertanya konsultasi dengan saya, kemudian membuka handphone jika memiliki kemampuan tersebut, membaca buku atau artikel, catatan yang lain, catatan kakak kelas, buku yang berbeda. Ini yang saya perbolehkan dalam hal diferensiasi proses. Jadi diferensiasi proses ini semi hybrid, dalam arti ketika diferensiasi proses itu anak-anak masing-masing bekerja dengan proses yang mereka gemari masing-masing, kita tetap dalam hal kesadaran sosialnya harus dibangun, keterampilan relasinya harus dibangun. Dalam arti ketika mereka sudah berproses secara mandiri, disambungkan untuk menjadi proses yang bersama. Selanjutnya diferensiasi berjalan seiring berjalannya waktu, kemudian adanya diferensiasi produk. Nah, produk yang saya harapkan di sini adalah sederhananya ada dua. Dalam hal ini satu adalah latihan soal. Kita tidak bisa memungkiri diferensiasi berupa produk di soal ini tidak bisa dianulir. Atas dasar apa? Satu, kita berada di lingkungan tidak hanya di satuan pendidikan, akan tetapi di lingkungan yang lebih luas cakupannya. Dalam arti lingkungan ini kan masih gayanya untuk menilai suatu kompetensi adalah harus dinilai dari tertulis, latihan soal. Dari situ kita harus mengikuti itu sendiri. Kita tidak bisa diferensiasikan. Hal yang kemudian yang diferensiasikan adalah prosesnya. Jadi diferensiasi produk berupa soal tadi itu digambarkan sebagai soal latihan soal yang ada di Google Classroom. Itu sudah dibakukan, integrasi dalam hal UTBK, soal UTBK, soal UTUL UGM, kemudian SIMAK UI, kemudian Undip dan lain sebagainya disatukan di situ sesuai dengan materi reproduksi yang pernah muncul di masing-masing tadi, termasuk ujian nasional yang pernah masuk. Dari situ juga diferensiasi yang saya lakukan kecil-kecil itu adalah menanyakan dalam hal secara langsung. Jadi tidak tertulis di dalam classroom, akan tapi ditanyakan langsung. Mas, kalau ini saya gambarkan, Mas kalau misal kamu punya pemahaman seperti ini dan ada pertanyaan seperti ini, saya ajukan pertanyaan sesuai dengan apa yang saya ingat ketika soal saya susun, dia bisa menjawab atau tidak. Nah, dari situ saya random. Jadi anak-anak tertentu yang akan saya random, kemudian beberapa juga saya petakan untuk kemampuan tersendiri. Jadi misal biologinya itu muncul, saya akan ikutkan ke tim olimpiade dan seterusnya untuk mengembangkan potensi dari mereka. Ini untuk diferensiasi produk berupa soal. Kemudian diferensiasi yang lain adalah berupa penugasan. Nah, dan penugasan di sini adalah intinya ketika awal pembelajaran tadi disampaikan bahwasanya ketika kita berproses mengenai reproduksi dengan jalur berupa permainan kartu di bawah, kemudian kita memahami bahwasanya kita perlu menunjukkan apa yang sudah kita pahami. Nah, caranya bagaimana? Nah, setidaknya ada kebebasan dari saya. Yang penting goalnya adalah apa yang sudah diserap oleh sistem saraf kalian, diingat oleh sistem saraf kalian dan sudah diujikan ketika di latihan soal, kalian sampaikan secara gelondong. Karena tidak bisa 100% di latihan soal itu menggambarkan apa yang kalian serap. Oleh karena itu beberapa siswa cenderung membuat catatan. Kemudian membuat istilahnya apa ya, kayak resume, rangkuman dari
kartu yang sudah disusun di lantai. Ada juga yang membuat video. Itu adalah skema kondominium. Nah, di skema kondominium itu sekarang lagi dibuat keduanya. Nah, kalau itu di skema kondominium. Jadi dari kartu yang sudah disusun, dia membuat video pembelajaran, pembahasan. Video pembahasan pun ini ada 2 tipe. Ada yang wajahnya terlihat. Kepala sperma. Nah, di dalam kepala sperma ada akrosom dan nukleus. Nah, akrosom ini fungsinya adalah membawa enzim pembuka membran sel ovum. Yang besar ini adalah ada yang wajahnya tidak terlihat. Sifatnya diploid. Nah, habis itu dia jadi oosit primer, sifatnya juga diploid. Nah, melalui proses meiosis 1 itu dari oosit primer ini jadi ada juga yang membuat video itu tanya jawab. Nah, dari situlah kreativitas siswa itu muncul dalam hal intinya kan kalau sepemahaman saya bahwasanya mengajar itu kan memahami suatu tujuan pembelajaran bareng. Saya sebagai guru memfasilitasi bagaimana kita bersama menuju tujuan tersebut, dan di akhir saya mengkalibrasi bagaimana mereka punya pemahaman. Nah, kalibrasinya adalah dengan cara latihan soal tadi, sesuai tidak dengan tuntutan kedepannya mereka masuk universitas. Yang kedua adalah mereka betul-betul memahami dengan cara mereka. Itu dari saya. Semua itu tadi ada sedikit penambahan dari saya. Dalam arti penambahan dari saya adalah adanya pembelajaran diferensiasi, adanya KSE di dalam pembelajaran reproduksi ini ada tambahan 1, yaitu penanaman profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia. Nah, yang saya tanamkan di sini adalah bahwa materi reproduksi ini diajarkan ketika bulan Ramadan, dalam arti ada potensi untuk siswa itu berpikir untuk menodai prosesi ibadah puasa mereka. Nah, sebagai guru saya tidak bisa diam, dalam arti beride bahwasannya mumpung kita dalam bulan Ramadan, kemudian aset berupa siswa itu 100% muslim-muslimah. Nah, kemudian ayat Al-Quran saya gunakan apersepsi untuk mendasari dulu supaya siswa itu tidak berpikir jorok, berpikir pornografi, malu-malu bagaimana membahas bagaimana alat reproduksi dan seterusnya. Kurang lebih itu proses yang sudah saya jalani bersama siswa-siswa saya. Selanjutnya, refleksi yang saya lakukan adalah perasaan yang saya rasakan adalah seperti ini. Pertama, perasaan yang saya lakukan adalah plong. Dalam arti plong adalah 1. Sebelum saya mengajar materi reproduksi ini kan saya berpikir bahwasanya ketika kita berpuasa ngobrol, diskusi mengenai penis, vagina dan lain sebagainya itu akan cenderung menodai, apalagi ketika kita melihat gambar di dalam buku, di dalam gadget dan lain sebagainya, itu akan cenderung itu. Dan alhamdulillah yang terjadi ketika saya melaksanakan pembelajaran ini cenderung aman, tidak ada yang sorak-sorai membicarakan organ reproduksi dan seterusnya, tidak ada yang malu-malu, cenderung baik jalannya. Refleksi yang kedua yang sudah saya lakukan adalah lebih pada diferensiasi yang saya lakukan cukup baik dalam mengakomodasi siswa yang istilahnya bagaimana, punya keterbatasan. Misal kita melakukan penugasan produk harus video. Nah, yang harus dipikirkan adalah tidak semua siswa itu sudah capable dalam hal berbicara. Kalaupun sudah capable dalam berbicara di depan kamera seperti video yang sedang saya lakukan ini adalah kompetensi yang tersendiri. Kemudian ada juga yang kalau tertulis saja potensi-potensi seperti broadcaster bicara di depan kamera dan lain sebagainya tidak bisa muncul. Nah, ketika kita berdiferensiasi ria
disitulah kita bisa membebaskan anak ini. Tujuan kita kan jelas, dalam arti mapel itu jelas, KD-nya apa, indikatornya apa, dan lain sebagainya. Perkara mereka menunjukkan indikator itu dalam bentuk apa, disitulah guru yang harus memposisikan diri menghandle potensi-potensi itu. Kemudian rencana perbaikan yang saya akan lakukan adalah satu, RPP ini cenderung berubah, dalam arti seperti yang saya sampaikan di awal video, bahwasanya di awal saya merencanakan di waktu ini untuk psikotropika, tetapi bergeser jadi lebih pada analisa waktu. Kemudian yang kedua, saya ke depan saya pengen adanya integrasi ayat Al-Quran, jadi tidak hanya sebagai persepsi, akan tetapi jadi pembahasan tersendiri di dalam pembahasan. Jadi dengan aset berupa 100% warga sekolah SMA unggulan CTR Foundation Sukoharjo ini kan muslim-muslimah, saya ingin adanya nantinya modul, jadi sistemnya adalah belajar itu seperti kajian, jadi tidak hanya PAIBB sendiri, biologi sendiri, kemudian pembiasaan budaya beragama itu sendiri, akan tetapi memang beragama itu masuk ke dalam pembahasan yang ada di dalam pembelajaran. Jadi misal ketika proses reproduksi itu sudah disampaikan di dalam Imron, kemudian bagaimana manusia itu diciptakan dan lain sebagainya. Kita mengintegrasikan dari manusia berasal dari tanah. Oke, bagaimana rasionalnya, bagaimana secara saintifik itu dibahas. Kok bisa manusia itu dari tanah? Itu dirunut. Oh, bagaimana tanah itu menumbuhkan tumbuhan, kemudian tumbuhan dikonsumsi oleh manusia. Oh, ternyata manusia juga tidak langsung mengkonsumsi tumbuhan dikonsumsi oleh hewan, dan hewan tersebut dikonsumsi oleh manusia. Hingga akhirnya manusia itulah yang nantinya mempunyai sistem reproduksi dan akhirnya menghasilkan sel sperma dan sel telur yang nantinya akan bergabung. Dari situlah penggabungan akan muncul manusia. Proses penggabungan disimpan di mana, prosesnya bagaimana, kapan roh ditiupkan, disitulah sebenarnya harapan saya, refleksi saya ke depan mengenai RPP sekaligus pembelajaran yang saya lakukan ini. Nah, selanjutnya mohon untuk diberikan kritik, saran atau masukan apapun, mohon untuk disampaikan di dalam kolom komentar. Silahkan tekan suka jika menyukai video ini, jika kurang suka silahkan pencet tidak suka. Jika menginginkan adanya update atau postingan baru dari saya, silahkan klik berlangganan atau subscribe. Kalau perlu silahkan klik lonceng. Itu dulu dari saya, mohon maaf salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.